Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Horasyafiah bersama teman-teman saya ada Adnan Ramadan, Fadilah Khairul Nisa, dan Talia Fabianka. Di sini kami akan membahas upaya Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi global pada tahun 2022. Next. Alasan kami memilih topik ini karena untuk mengetahui alasan dan bagaimana cara Indonesia melakukan pemulihan ekonomi di masa krisis sekarang dan di tahun 2022, dan didukung dengan dijadikannya Indonesia sebagai presidensi G20. Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, penanganan COVID-19, pulihnya konsumsi masyarakat, reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya akan dibahas oleh Adnan. Salah satu faktor pemulihan perekonomian Indonesia adalah penanganan COVID-19. Yang pertama itu ada PPKM, lockdown, dan work from home, dan social distancing. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tadi untuk menaik pandemi COVID-19 ini, kebijakan seperti yang tadi sudah dijelaskan seperti PPKM, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat, lockdown atau karantina wilayah, work from home, kerja dari rumah, dan juga social distancing yang dimana itu membatasi masyarakat untuk berdekatan satu sama lainnya yang sudah diterapkan di transportasi umum seperti kereta, busway yang dimana itu diberi jarak sekitar 1 meter. Nah, yang dimana itu bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini, yang dimana yang kita tahu nih, perekonomian global itu menurun drastis dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, untuk memulihkan perekonomian global, pandemi ini harus ditangani dengan benar dan juga cepat. Nah, setiap negara mempunyai cara masing-masing. Nah, dan ini adalah cara Indonesia untuk menangani COVID-19. Selanjutnya, nah, dengan dikarenakan PPKM dan karantina wilayah sudah agak dilonggarkan dan juga beberapa wilayah itu lockdown-nya sudah dibuka, dan juga masyarakat tentunya sudah boleh beraktivitas walaupun masih sangat terbatas dengan bisa berbelanja di mall, sekarang sudah lebih gampang berbelanja di pasar. Maka dari itu konsumsi rumah tangga atas dasar konsa itu naik sekitar 5,9% dibandingkan tahun lalu dengan total nilai 1.468,8 triliun pada kuartal 2 2021. Nah, nilai tersebut tuh cukup baik ya daripada pada kuartal sebelumnya pada kuartal 2 tahun 2020. Dari tahun ke tahun tuh meningkat cukup drastis. Yang sudah dijelaskan sekitar 5,593%. Selanjutnya. Nah, dan untuk reformasi struktural itu menjadi salah satu tema kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2022, pada tahun yang akan datang, dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia tentunya, dan juga untuk memulihkan ikut dalam pemulihan perekonomian global dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana tuh dengan diciptakannya beberapa kebijakan dan peraturan baru, seperti ada UU Cipta Kerja, yang dimana tuh untuk bertujuan yang dihadapkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing investasi, dan juga ekspor impor, serta tentunya dong tidak salah lagi dengan adanya peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan juga pemulihan ekonomi Indonesia juga akan semakin baik untuk selanjutnya. Next slide. Nah, berdasarkan publikasi World Economic Outlook bulan Juli 2021, perekonomian global tahun 2002 itu diperkirakan berlangsung pulih dan tumbuh sebesar 4,9%. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara yang berkembang seperti Indonesia dan negara-negara ASEAN, tentunya rata-rata kan negara berkembang ya, yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,2%. Sejalan dengan prospek membaiknya ekonomi global, pemulihan perekonomian Indonesia juga dipastikan akan lebih kuat pada tahun 2002 pada rentang pertumbuhan 5,0 sampai 5,5%. Nah, itu lebih tinggi daripada prospek yang sudah diperkirakan tadi ya, sekitar 5,2%. Nah, risiko ketidakpastian terutama yang berasal dari perkembangan pandemi COVID-19 ini masih akan menjadi faktor yang harus diantisipasi nih pada tahun 2022. Nah, yaitu dengan adanya kebijakan penanganan COVID-19 yang sudah dijelaskan tadi di slide yang pertama, dijelaskan faktornya, yang akan diopinikan secara lebih mendalam dengan program-program yang akan diwujudkan oleh pemerintah selanjutnya. Nah, tentu itu kita bisa lihat tabel di situ bahwa dari tahun 2020
itu 2019 kita cukup tinggi. Nah, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tentunya itu menghantam perekonomian global, tentunya juga Indonesia juga terkena. Perekonomian Indonesia tuh sempat turun, akan tetapi memulih secara perlahan dari tahun ke tahun, dari 2020 sampai tahun 2021 kuartal kedua sekarang ini. Nah, dan juga bisa juga tadi penanganan COVID-19 itu dengan adanya vaksinisasi yang diakselerasikan secara luas untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan dan mampu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, dan juga tentunya karena masyarakat bisa beraktivitas, perekonomian sirkulasi uang di Indonesia akan terus bergerak, dan juga perekonomian global juga tentunya juga akan terus bergerak dan akan terus membaik dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kali ini kita memilih teori realisme, yaitu realisme adalah sebuah teori yang berakar dari hubungan internasional yang diadopsi oleh global political economy. Realisme ini dipusatkan kepada negara, di mana negara adalah aktor utama dalam realisme. Realisme juga didominasi oleh pendekatan rasional choice teori, yang berarti semua aktor negara bersifat rasional. Maka hubungan antara aktor negara dengan aktor lainnya bersifat rasional, bukan emosional. Dan untuk alasan kita memilih teori ini, teori realisme ini analisis fokusnya adalah negara, di mana negara adalah fokus utama dari realisme. Untuk itu, semua keputusan kebijakan dibentuk oleh negara berdasarkan kebutuhan negara. Dalam hal ini, Indonesia melakukan pemulihan ekonomi sebab saat ini di dunia sedang mendapat musibah pandemik global yang dianggap sangat berbahaya dan berdampak bagi segala sektor. Salah satunya pada sistem ekonomi. Untuk itu perlu adanya pemulihan ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi dari suatu negara. Kemudian ada juga kelemahan dari teori realisme ini, yaitu dia memiliki fokus yang terlalu sempit, yaitu hanya terhadap aktor negara, dalam hal ini negara itu sendiri. Realisme banyak mengabaikan aspek penting kehidupan, misalnya dengan keputusan awal pemerintah tentang kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang mengatasi penyebaran COVID-19 di masyarakat. Namun, menyampingkan beberapa dampak seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Negara bukan hanya ada konflik, tetapi juga kepentingan umum yang cenderung mengenai timbal balik antara hak dan kewajiban antar negara. Antar negara dengan individu maupun antar individu. Misalnya, negara berhak mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi mereka pun berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa hubungan teori dengan case study yang kami pilih. Nah, teori realisme ini memiliki fokus analisis terhadap negara dan bangsanya yang berpacu pada kebutuhan negara dan kepentingan negara. Nah, dalam hal ini dalam teori realisme kebutuhan dan kepentingan tersebut mampu mendorong negara untuk melakukan kerjasama secara internasional. Dapat kita lihat dalam kasus ini, pemulihan ekonomi global pada tahun 2022 di Indonesia yang terjadi saat masa krisis ini, tentu negara Indonesia butuh akan penanganan COVID-19 selaku pandemi global yang telah ditetapkan oleh WHO, yang berarti tidak berdampak untuk Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Dan dampaknya pun tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, melainkan perekonomian. Untuk itu perlu adanya berbagai kebijakan yang tepat dalam penanganan kasus ini sesuai dengan kebutuhan dari negara Indonesia. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia adalah menyalurkan kredit sebesar 241,48 triliun atau sekitar 57,53% dari total penyaluran kredit. Selain itu, untuk pelaku UMKM juga selalu mendapatkan dukungan berupa tambahan BPUM dan bantuan PKL, perluasan program peminjaman kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan non-KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi 285 triliun rupiah. Nah, saat ini pemerintah juga meluncurkan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung
Kasus ini juga cukup mendorong adanya kerjasama antar satu negara dengan negara lain yang tentunya bisa sama-sama saling menguntungkan. Nah, bisa kita lihat dari keberhasilan akan Indonesia dalam peningkatan ekspor yang mengalami surplus selama 15 bulan dan cadangan devisa yang relatif tinggi sebesar 144,8 miliar US dollar. Ini berarti bahwa dalam pemulihan ekonomi sebagai kasusnya, Indonesia sebagai aktor mampu melibatkan hubungan internasional dalam pemecahan kasus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teori realisme itu sendiri. Nah, langsung saja yang berikutnya adalah kesimpulan bahwa Indonesia dan negara dunia mengalami kondisi kritis sejak awal tahun 2020. Kondisi ini berdampak besar bagi kesehatan dan perekonomian. Untuk itu, pemerintah harus membuat sebuah kebijakan pemulihan perekonomian Indonesia untuk tahun yang akan datang, yaitu 2022, yang dibahas dengan menggunakan teori realisme, yang kami bahas dengan menggunakan teori realisme. Nah, intinya adalah teori realisme ini membahas fokus utamanya yaitu aktor dari negara. Nah, aktor tersebut yaitu negara itu sendiri, kemudian pemulihan ekonomi sebagai kebutuhan dan kepentingan negara, serta kerjasama internasional seperti bentuk ekspor dari Indonesia kepada luar negeri sebagai salah satu cara penyelesaian masalah. Dan dari berbagai data yang dijelaskan sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam pemulihan ekonomi global tahun 2022. Mohon maaf untuk tahun ini dan diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.